Qabil selalu bingung karena belum menemukan cara untuk membunuh Habil. Lalu, si laknat iblis datang pada Qabil dengan menyamar salah satu saudaranya. Lalu, mengambil 2 batu dari bumi, lalu memukulkan antar satu sama lain. Maka, terbelahlah batu tersebut menjadi 2, sedangkan Qabil menyaksikan hal itu. Lalu ia berkata, "Kenapa aku tidak melakukan hal ini pada Habil?" Lalu seketika itu Qabil bangkit dan menemui Habil. Lalu ia melihat Habil lagi tidur di bawah gunung. Lalu, Qabil mengambil batu besar, lalu menjatuhkannya di kepala Habil, dan akhirnya Habil mati. Habil adalah orang yang pertama kali dibunuh dengan zolim di antara anak cucu Adam waktu itu umurnya 20 tahun. Setelah Qabil berhasil membunuh Habil, maka Qabil menjadi bingung karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jasadnya Habil. Lalu, ia meletakkannya di kantong dan digendong mengelilingi bumi, dan para hewan buas, burung-burung selalu mengepungnya dan menunggu. Jika suatu saat ditinggal, maka mereka akan memangsanya, sehingga Allah mengutus 2 burung gagak dan bertarung sampai salah satunya mati. Di saat salah satunya mati, maka burung yang hidup tadi menggali tanah dengan paruh dan kakinya, dan meletakkan bangkai itu di tanah lalu menguburnya. Melihat kejadian tersebut, lalu Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Sebagian ulama, ahli tafsir berpendapat, Qabil menyesal bukan karena membunuh, tapi ia menyesal karena telah menggendong kemana-mana pada jasadnya Habil. Dikatakan bahwa Qabil menggendong jasad Habil itu selama 1 tahun, dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan pada jasad Habil. Para ahli penerawangan berkata, sesungguhnya, para ahli nujum menjelaskan bahwa bintang yang berekor tidak menampakkan diri di dunia, kecuali saat terbunuhnya Habil. Dan saat dijatuhkannya Nabi Ibrahim ke pembakaran, dan saat hancurnya kaum Ad dan saat tenggelamnya Firaun, dan hal itu akan berlangsung tidak akan menampakkan diri, kecuali jika akan ada bala atau matinya para pemimpin. Dan bintang tadi juga menampakkan diri pada awal Islam ketika Perang Badar Kubro, dan juga menampakkan diri ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, dan terbunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ini adalah perkara yang sudah terbukti. As-Salabi berkata, saat Habil dibunuh, maka bumi bergetar, dan ini adalah pertama kali gempa yang terjadi di bumi, dan itu terjadi 7 kali dalam sehari, sampai 7 hari dari kematian Habil. Oleh karenanya maka, matahari jadi tertutup, dan ini adalah pertamanya terjadi gerhana matahari di muka bumi. As-Salabi berkata, ketika Habil terbunuh, maka tumbuhlah duri di pohon-pohon dan jadi berubah rasa buah-buahan dan jadi asin rasa air. Pada saat itu Adam masih di tanah Hindia, dan belum tahu kabar tentang kematian anak yang dicintainya, yaitu Habil. Ibnu Abbas berkata, saat Qabil membunuh saudara yang bernama Habil, saat itu berada di gunung Qasiyun dalam gua darah, maka bumi menyerap darah tersebut. Lalu Allah memberi wangsit pada Qabil, di mana saudaramu? Qabil menjawab, aku tidak tahu. Allah memberi wangsit lagi, sesungguhnya bentuk gambaran darahnya saudaramu berteriak dari bumi, bahwa kaulah yang membunuhnya. Lalu Qabil berkata, di manakah darahnya? Maka, pada hari itu juga Allah mengharamkan bumi untuk menyerap semua darah. Di saat Adam tahu kalau hatinya merasa tidak tenang, maka ia keluar untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Di saat sampai di hadapan anak-anaknya, maka barulah ia tahu bahwa Habil telah dibunuh, dan Qabil mengambil dan mempersunting Iklimah. Di saat kedatangan Adam, maka Qabil berlari dan menjerit karena takut pada ayahnya. As-Salabi berkata, di saat kabar pembunuhan anaknya sudah jelas pada Adam, maka Adam menangis, dan kabar tersebut sudah jelas pada Hawa, maka ia langsung menjerit-jerit, maka jadilah kebiasaan tersebut pada anak cucu mereka. As-Salabi berkata, di saat Adam mengetahui terbunuhnya Habil, maka Adam berdiam diri selama 1 tahun tidak pernah tertawa, dan tidak mau menggauli istrinya, Hawa. Lalu Allah memberi wahyu, hai Adam, sampai kapan kamu bersedih dan menangis?
sungguh aku akan memberi gantinya padamu anak yang benar-benar nabi. Dan aku akan menjadikan nabi-nabi dari keturunannya sampai hari kiamat, dan ciri-cirinya adalah bahwa ia nanti akan dilahirkan sendiri, tidak kembar, pada satu kandungan. Ketika ia lahir maka, berilah ia nama Syis, dan arti Syis menurut bahasa Suryani adalah Abdullah. Saat Hawa mengandungnya, ia tak merasa berat dan tak merasa repot saat melahirkan. Jarak antara kematian Habil dan Hawa melahirkan Syis adalah 100 tahun. Imam Salabi menyebutkan, ketika Nabi Syis lahir dan besar, Nabi Adam kemudian menyendiri untuk beribadah kepada Allah dan membaca suhuf. Lalu, segala urusan saudaranya dipegang dan dikendalikan oleh Nabi Syis. Di saat menyendirinya Nabi Adam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Adam, aku wasiatkan kepada anakmu Syis dengan apa yang kuwasiatkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan memberikan kamu rasa sakit kematian yang aku telah pastikan itu, juga kepada anak cucumu sampai hari kiamat. Perkataan itu membuat Nabi Adam terkejut, dan berkata, wahai Tuhan, apa itu kematian yang telah kau janjikan itu? Kemudian Adam meminta Nabi Syis datang dan memberikannya wasiat dengan wasiat yang banyak, sampai kabar tentang akan datangnya taufan, angin dan banjir, yang membinasakan semua isi alam. Juga memberitahukan tentang waktu-waktu ibadah dari malam sampai siang. Kemudian Adam memberikan ia sejenis kalung yang Nabi Adam bawa dari surga, dan memerintahkannya untuk melipatkan dan meletakkan di dalam kotak dan menguncinya. Kemudian Adam memegang jenggotnya, dan meletakkan itu ke dalam tabut, kotak, lalu berkata, wahai anakku, ambillah bulu jenggotku ini, apabila engkau mendapatkan perkara yang membuatmu bingung, maka bawalah. Maka, engkau akan mampu mengalahkan musuhmu selama jenggot ini bersamamu, dan jika engkau telah melihat jenggot ini memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat, dan engkau akan mati pada tahun itu. Kemudian Adam mencabut cincinnya dan memberikan itu ke Syis, lalu menyerahkan tabut serta suhuf yang diturunkan kepadanya. Adam lalu berkata, wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil, karena sesungguhnya Allah akan memberimu kemenangan atasmu. Diceritakan bahwa Adam hidup di dunia ini berumur 1000 tahun dari diturunkannya ia ke dunia. Ada kabar mengagumkan, diceritakan bahwa iblis mendatangi Nabi Musa bin Imran dan berbicara, jika engkau munajat pada Tuhanmu, maka mintalah syafaat untukku. Dan tanyakan apakah masih diterima taubatku jika aku bertaubat. Dan di saat Nabi Musa munajat pada Tuhan, beliau bertanya, ya Tuhan, apakah engkau mau menerima taubatnya iblis jika ia bertaubat? Maka, Allah Azza wa Jalla menjawab, sudah terlewat dalam ilmuku, bahwa dia tidak akan bertaubat, tapi aku maha menerima taubat dan maha penyayang. Jika dia ingin taubat, maka bersujudlah ia pada Adam, jika dia sujud pada kuburnya Adam, maka aku akan menerima taubatnya. Ketika Nabi Musa sudah pulang dari munajatnya, maka iblis menemuinya dan bertanya, hai Musa, apakah engkau telah menyampaikan hajatku? Nabi Musa menjawab, masalahmu tergantung pada sujudmu di kuburan Nabi Adam. Lalu iblis menjawab, aku enggan sujud pada Adam sewaktu dia masih hidup, bagaimana mungkin aku mau bersujud padanya yang sekarang sudah mati? Diceritakan bahwa iblis ketika menjelang ajalnya, Allah memerintahkan prajurit-prajuritnya malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Lalu, iblis lari ke semua arah laut dan darat, tapi tidak menemukan tempat aman, sehingga sampai pada makam Nabi Adam, lalu bersujud pada makam itu. Lalu dikatakan padanya, Allah telah menutup pintu taubat, maka taubatmu tidak akan diterima. Setelah jelas tidak adanya diterima, maka iblis berkata pura-pura tidak tahu. Andai aku tahu bahwa ini adalah kuburannya Adam, maka aku akan berdiam diri di sini dan bersujud. Kemudian para malaikat mengepungnya dan malaikat Israel mencabut nyawanya dengan keras. Diceritakan, di waktu hari kiamat, dan penduduk surga sudah pada masuk surga dan semua penduduk neraka sudah masuk neraka. Allah memerintahkan agar iblis dikeluarkan dari neraka pada setiap 100.000 tahun sekali, dan diperintahkan Adam supaya dikeluarkan juga. Lalu, Allah memberi perintah pada iblis, supaya sujud pada Adam.
Tapi iblis enggan melakukan sujud, kemudian ia dimasukkan neraka lagi, dan Adam dimasukkan ke surga lagi. Allah berfirman, sesungguhnya, setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Selesailah cerita yang kami sampaikan dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.